Oke, baik, Bapak Ibu peserta TOT, untuk materi yang pertama terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka yang akan dibawakan oleh Bapak Wayan Ardika. Kepada Bapak Wayan, waktu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli yang sudah memandu jalannya pembukaan pada malam hari ini. Senang sekali ya, Pak, pada malam hari ini kita bisa berjumpa di sini. Kita dari berbagai tempat ya, dan kita berkumpul di sini gitu. Inilah kecanggihan dari teknologi ya. Kita memutus jarak dan waktu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan mulai ya. Kita akan mulai belajar, namun saya awali bahwa saya bukan bermaksud untuk menggurui gitu ya, tapi kita di sini sama-sama mengisi, sama-sama belajar gitu ya. Nah, izin saya screen untuk materi yang pertama. Ya, kita awali dengan kebijakan kurikulum ya. Jadi baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan kurikulum. Nah, implementasi kurikulum. Nah, jadi kebijakan kurikulumnya diberi nama kurikulum Merdeka ya. Jadi di mana implementasi kurikulum Merdeka ini ya bertujuan untuk memulihkan pembelajaran gitu ya. Di mana kita selama 2 tahun ya kurang lebih kita diganggu oleh COVID-19 gitu ya. Jadi diperlukan suatu langkah-langkah yang dapat untuk menangani ketertinggalan pembelajaran gitu ya. Salah satunya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya. Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Nah, jadi mungkin rekan-rekan sudah sempat membaca ya. Jadi Permendikbud nomor 5 ini itu tentang standar kelulusan ya. Nah, standar kelulusan ya, yang dimana standar kelulusan ini merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan dan juga pengetahuan ya, yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik ya dari hasil pembelajarannya ya pada akhir jenjang pendidikan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Nah, ini tentang standar isi. Nah, di mana standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Nah, ini tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, dalam Kemendikbudristek ini di sekolah ya diberikan 3 opsi kurikulum, tiga opsi pilihan kurikulum ya yang dapat digunakan oleh sekolah. Gitu. Termasuk juga ada struktur kurikulum Merdeka dan aturan terkait pembelajaran dan asesmen serta beban kerja guru. Kemudian ada keputusan Kepala BSKAP nomor 8 tahun 2022 yaitu tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jadi capaian pembelajaran itu ada di sini. Kemudian yang kelima adalah keputusan Kepala BSKAP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi di sini dijelaskan ya, memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan ya, terutama untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini sekolah pun tidak dipaksa untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ya. Jadi sesuai dengan namanya Merdeka gitu ya.
Jadi sekolah diberikan 3 pilihan. Nah, yang pertama adalah sekolah melaksanakan kurikulum 2013 secara penuh. Nah, jadi masih bisa menerapkan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian yang kedua, menerapkan kurikulum darurat, ya, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Itu ya. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi ini dapat dipilih oleh sekolah. Nah, sekolah atau satuan pendidikan ya dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Dan sejak tahun ajaran 2021-2022 ya, kurikulum merdeka telah diterapkan di hampir 2.500 sekolah. Nah, ini adalah sekolah yang mengikuti guru penggerak, sekolah penggerak ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah ada sekolahnya yang melaksanakan sekolah penggerak. Jadi sudah melaksanakan kurikulum merdeka gitu ya. Kemudian ada 901 SMK pusat keunggulan ya, sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kurikulum ini diterapkan ya mulai dari TKB, SD, SDLB kelas 1 dan 4, ya, SMP, SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB dan SMK kelas 10. Nah, itu di tahun 2021-2022. Kemudian di tahun ajaran 2022-2023 yang akan datang ini, ya, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Dan tentunya sekolah Bapak Ibu sudah mendaftar ya, apakah mengimplementasikan atau tidak. Yaitu mulai dari TKB kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 9. Dan ini mendaftar melalui akun kepala sekolah ya di web kurikulum gitu ya. Saya yakin yang sudah daftar pasti sudah mendaftar ya. Kemudian dalam penerapannya itu ada 3 pilihan ya. Ketika mendaftar ya, itu akan memilih ya, kepala sekolah akan memilih implementasinya gitu ya. Yang pertama, apakah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan ya, artinya tetap 2013 ya, tapi menerapkan prinsip dan beberapa bagiannya. Nah, ini mandiri belajar ya, atau biasa disebut dengan mandiri belajar. Kemudian yang kedua ada mandiri berubah ya. Mandiri berubah itu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Nah, jadi pemerintah juga telah menyediakan berbagai perangkat ajar ya melalui platform Merdeka Mengajar ya. Nah, itu bisa diterapkan ya, bisa digunakan untuk menerapkan kurikulum. Kemudian yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Jadi boleh juga ya kita membuat perangkat ajar sendiri, mulai dari modul ya, buku, RPP gitu ya. Nah, ini dipilih sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing gitu ya. Nah, saya yakin yang sudah mau menerapkan IKM itu sudah memilih, karena tahun ajaran sudah dekat ini, tinggal beberapa minggu ya. Nah, apa keunggulan kurikulum merdeka? Nah, ada 3 ya, ada 3 keunggulan. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Jadi kurikulum ini lebih fokus pada materi yang esensial atau yang penting-penting saja ya, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Jadi menekankan pada belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Jadi lebih sederhana ya materinya. Kemudian yang kedua ya, dari siswa atau peserta didik ya, utamanya untuk SMA ya, tidak ada program peminatan ya di SMA. Jadi siswa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Kemudian dari gurunya, ya, guru mengajar sesuai dengan tahap capaian. Jadi sesuai dengan tahap capaiannya per fase ya. Kemudian dan perkembangan peserta didik. Kemudian dari sekolah, ya, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi sekolah sepenuhnya memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif.
Jadi pembelajaran melalui kegiatan proyek ya memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, itulah keunggulan dari kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kita belajar tentang kurikulum ini, gitu ya? Nah, pemerintah sudah menyediakan namanya platform Merdeka Mengajar ya, di mana ini bisa diakses melalui HP ya, melalui Android-nya ataupun melalui laptop, yaitu melalui desktop atau melalui browser ya. Jadi dapat diakses dengan mudah menggunakan akun belajar. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar ya, di mana dalam platform ini kita bisa mengajar ya, kemudian kita bisa belajar ya, sama-sama belajar, saling mengisi di sini, karena di sini juga banyak ada karya teman-teman ya, karya guru lain, juga ada menu pelatihannya. Nah, ini sini ada menu pelatihan mandiri. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa berlatih ya, bisa belajar ya, belajar secara mandiri. Ada banyak pelatihan di dalamnya, bisa itu dipelajari dan dikerjakan sampai aksi nyata. Nah, nanti menariknya jika sudah selesai mengerjakan dapat sertifikat ya, tapi harus sampai ke aksi nyata. Nah, di videonya ini, di video inspirasi ya, Bapak Ibu bisa menonton video-video yang telah dipilih oleh kementerian ya, video-video yang bisa menginspirasi kita. Kemudian ada bukti karya siswa, karya saya ya, kalau misalnya punya video ya, video pembelajaran di YouTube bisa diunggah di sini, sehingga bisa saling berbagi. Itu. Ada juga asesmen murid. Nah, sini ada perangkat ajar. Nah, perangkat ajar inilah yang bisa kita manfaatkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ya. Tentunya perangkat ini tidak baku ya. Ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga pemerintah juga sudah menyiapkan perbukuan juga ya. Jadi sudah disiapkan bukunya ya, yang dapat diakses dengan mudah gitu, baik melalui platform Merdeka Mengajar maupun melalui situsnya di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Itu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang kebijakan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Ele ya.